Saya mencintai Anda karena Allah, sama-sama insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Doakan kami yang hadir di sini supaya Allah memberikan istiqomah pada diri kami dalam menuntut ilmu di majelis ilmu dan memberkahi ilmu yang telah kami dapatkan. Insya Allah, Allah Maha mendengar apa yang kita niatkan dan saya berdoa semoga Allah kabulkan. Seringkali penyakit sombong dan sejenisnya hadir dalam hati, akan tapi tidak selalu dalam setiap perkara yang saya amalkan. Karena sombong ini masuk ke dalam dosa besar. Bagaimana cara kami menghapus dosa itu? Mengingat kadang-kala kesombongan itu muncul lagi di lain waktu dan terjadi begitu saja tanpa rencana. Seperti umumnya semua sifat buruk teman-teman sekalian, oleh syaitan dibisikkan supaya keluar. Kasus misalnya saya kasih contoh pernah riya. Riya itu kan memperindah ibadah karena Allah, gitu kan? Maka dia akan selalu dilintaskan oleh syaitan di setiap awal amal. Di setiap awal amal pasti tidak ada ibadah itu yang tidak dilintaskan riya oleh syaitan, karena riya adalah jalan pintas untuk membatalkan ibadah kita. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun, sedikit saja dari riya sudah cukup menjadi syirik, Jadi syaitan akan terus menanamkan atau mendatangkan di benak kita masalah riya ini misalnya. Maka tergantung kita mengiyakan atau tidak. Kalau kita mengiyakan, mengikuti alur pikiran yang setan bisikkan dari riya itu, maka kita jadi riya, gitu kan? Misal berdoalah lebih lama sebab orang di sebelah kamu lagi lihat misalnya, atau sujudlah lebih lama, atau apalah yang dibisikkan sama dia. Lalu kita memang, oh iya ya, biar saya dilihat deh, biar teman-teman saya tahu, biar gini. Maka kita bawakan diri kita ke arus itu, maka jadi riya. Kalau enggak. Sama dengan kasus sombong, Syaitan akan bisikkan di benak kita. Makanya tadi bahasanya di sini, saya kadang-kadang tidak rencanakan. Memang itu tidak direncanakan. Kalau ada orang rencanakan itu sudah sangat buruk ya. Tapi kalau orang tidak rencanakan terlintas, memang syaitan berusaha agar muncul sombongnya. Tinggal kita mengiyakan atau tidak, gitu kan? Jangan diikuti alur itu. Kita lagi jalan, tiba-tiba syaitan mengatakan suara sepatumu kalau kedengaran orang-orang tahu kau pakai sepatu baru, gitu kan? Lalu kemudian kita melawannya, kita malah merendahkan. Jadi supaya tidak bunyi suara sepatu itu, kita jalankan lebih pelan misalnya, kita melawan itu. Maka tidak ada dosa yang kita bisa dapatkan, tidak ada dosa yang didapatkan di situ. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana mengontrol diri kita. Memang seorang mukmin harus jeli ya. Kenapa teman-teman sekalian kita harus selalu baca basmalah setiap kali mau makan? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Kenapa kita selalu kalau mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, setiap kali masuk kamar mandi baca doa, setiap kali keluar baca doa? Padahal sebenarnya kamar mandi itu mungkin ya sama kamar mandi di kamar tidur kita. Tapi setiap masuk baca, setiap keluar baca. Karena memang kita butuh selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan sekali. Begitu pula dengan syaitan menggoda manusia, dia akan ikuti setiap kesempatan untuk bisa menyelipkan, maka dia akan selipkan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi memang kalau dia terlintas dari syaitan, tinggal ditepis dan dilawan, jangan diikutin.